Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya hari ini saudara mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Bahkan ketika kita mengalami tantangan, percayalah Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Bekerja untuk Mencukupi Diri. Kita akan baca 2 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 12 yang berbunyi demikian. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Amin. Saudara sekalian, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang menjelaskan bahwa dia sebetulnya berhak atas persembahan kasih yang diberikan oleh jemaat kepada dia, karena dia yang melayani dan membimbing kerohanian mereka. Tetapi dia mengambil keputusan untuk tidak mengambil persembahan atau uang tersebut. Sebaliknya dia bekerja sebagai seorang pembuat tenda, supaya dia tidak menjadi beban bagi jemaat. Apalagi jemaat pada waktu itu kan masih sangat baru. Sehingga waktu menanam gereja-gereja baru, Paulus ingin agar dia menjadi teladan, supaya orang tidak berpikir bahwa motivasinya cari uang. Paulus juga tidak mementingkan diri, tidak menuntut hak. Nah saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa seorang pemimpin mesti memiliki keteladanan dalam kehidupan saleh dan juga pengorbanan di dalam hal keuangan. Sampai ketika jemaat itu sudah mengerti prinsip menabur, dia juga tentu harus memperhatikan kebutuhan daripada gembala jemaat atau pemimpin rohani. Saudara-saudara, pada waktu saya dipilih menjadi ketua umum Sinode Gereja BT Indonesia 2019 sampai 2023, lalu terpilih kembali 2023 sampai 2027. Saya mengambil pilihan untuk tidak menerima honor. Jadi uang gajinya kan ada dari sinode. Bukan saya nggak butuh uang, tapi saya ingin memvoluntirkan diri saya sebagai pengabdian. Sehingga uang yang ada dimasukkan dalam satu rekening dan itu diberikan kepada gereja-gereja di daerah, kebutuhan-kebutuhan lain, sumbangan bagi mereka yang membutuhkannya. Saudara, tentu saja setiap ketua umum yang lain tidak perlu mengikuti jalan tersebut. Tetapi saya memilih hal tersebut supaya saya membaktikan diri saya sehingga sinode yang saya layani juga bisa berkembang lebih pesat dan tujuan utama bukan mencari uang. Saya tahu bahwa di setiap sinode, setiap gereja lokal tentu ada ketentuan yang tidak sama. Ya tidak apa-apa selama hati kita tetap utamanya adalah Tuhan dan pekerjaannya. Dan saya percaya satu hal ini, wewenang atau otoritas itu kita bisa dapat dari kedudukan. Tetapi martabat itu muncul dari keteladanan. Ketika orang melihat keteladanan hidup kita seperti yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, timbul respect. Karena apa? Ada wibawa rohani yang jemaat bisa nampak dari pemimpinnya yang mentaati firman Tuhan. Nah, seperti saya katakan tadi, jemaat juga sebetulnya harus menunjang orang-orang yang melayani Tuhan. Misalnya dalam Lukas 10 ayat 7 dikatakan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Galatia 6 ayat 6 mencatat orang yang menerima pengajaran firman Allah harus berbagi atau memberi persembahan dengan orang yang memberi pengajaran itu kepadanya. Bahkan dalam 1 Timotius 5 ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata demikian. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang
dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi jelas firman Tuhan mengajarkan ada tanggung jawab dari jemaat untuk juga mencukupkan kebutuhan para pelayan Tuhan. Tapi pelayan Tuhan itu jangan serakah, jangan egois, namun menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, berikut yang Paulus mengingatkan kepada jemaat, jika mereka tidak mau bekerja, jangan mereka makan. Kenapa dia memberikan peringatan yang cukup keras ini? Karena rupanya dia mendengar ada jemaat yang tidak tertib, tidak bekerja, tapi sibuk dengan hal yang tidak berguna. Saudara-saudara, di setiap jemaat kadang-kadang ada orang seperti itu. Nggak mau kerja, maunya cuma minta saja, jadi benalu, jadi beban bagi keluarga dan bagi orang lain. Nah, Paulus berkata, kami peringati dan kami nasihati mereka supaya tetap tenang melakukan pekerjaannya dan makan makanannya sendiri. Sebab kalau kita waktunya itu banyak kosong, banyak nganggur, ini bantal yang paling empuk buat setan, saudara-saudara. Jadi orang Kristen nggak cukup hanya doa, rajin ke gereja, tapi mesti kerja keras, mesti rajin, cari nafkah, membiayai keluarga. Itu adalah hal yang rohani. Rabi Yahudi mengajarkan orang tua yang tidak mengajari anaknya bekerja, sebetulnya mengajari dia untuk menjadi pencuri, katanya. Maka kita harus rajin. Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa dan menempatkannya di Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu, artinya untuk bekerja. Makanya semua jemaat harus menenangkan diri dan bekerja, artinya menghilangkan spekulasi yang bukan-bukan dan melakukan kegiatan yang tak berdasarkan akal sehat, termasuk yaitu, wah Tuhan mau datang, udah nggak usah kerja, nggak usah belajar, udah doa saja di atas loteng begitu, supaya kalau Tuhan datang segera diangkat. Ini tidak baik. Yesus sendiri berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang bekerja ketika ia datang. Sebab bekerja juga merupakan ibadah. Karena ibadah itu bukan cuma lipat tangan lalu merem, saudara. Ibadah itu adalah apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk untuk keluarga tentunya. Nah, orang yang tidak taat tapi hidup bermalas-malasan perlu ditertibkan, perlu didisiplin. Jadi seorang pemimpin rohani, gembala, termasuk pemimpin sel, itu seperti bapak yang harus menegur dan mengarahkan orang-orang yang di bawah wewenangnya, supaya mereka juga jadi orang yang maksimal dalam kehidupan ini. Jadi orang yang produktif, jadi orang yang benar-benar menggunakan waktu secara efektif. Menjelang kedatangannya yang kedua, tetaplah bekerja. Jadi berkat sambil pikiran dan hati kita tetap kudus, tetap suci untuk menantikan kedatangan Dia. Sebab melalui bekerja pun kita mendapatkan nafkah, lalu kita bisa bagi kepada orang-orang yang lain yang membutuhkan. Saudara sekalian, mari kita menjadi orang yang sungguh punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Para pelayan Tuhan tidak boleh menuntut, tapi jemaat harus memperhatikan hamba Tuhan. Jemaat juga harus bekerja keras, menghidupi diri dan keluarganya, tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Jika demikian, kehidupan Kristen akan diteladani bahkan oleh orang yang belum percaya. Mari kita jadi teladan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan dedikasi, bukan karena uang. Dan jadikan kami juga jemaat yang tahu memperhatikan kebutuhan hidup para hamba Tuhan yang melayani dengan baik. Kami juga mau menjadi orang-orang yang rajin, tekun, bekerja, mencapai hasil yang terbaik. Karena dengan demikian kami berprestasi, jadi teladan bagi banyak orang. Dan kami juga bisa mendukung pekerjaan Tuhan, membantu keluarga dan orang-orang yang miskin. Dengan demikian hidup kami sungguh-sungguh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu kiranya atas kami semua yang menerima firman ini,
Dan biarlah kami bergairah untuk mencapai yang terbaik demi kemuliaan nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Allah bagi saudara. Amin.